Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Qayyumis samawati wal ardin. Apa ini? Ini kita tamu. Video. Oh iya, ada sih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin, qayyumis samawati wal ardin, rabbil insi wal jinni wal khalaiqi ajma'in. Shalla wa sallama wa baraka ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati jajaran takmir Masjid Jami' Sambo Gunung, Ustaz Nur Amli dan jajarannya, para pengurus dan para anggota organisasi-organisasi kepemudaan yang berperan serta dalam kegiatan kali ini, Bapak Ibu undangan dan hadirin serta saudara-saudara sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sonten menika kita saged kempal paling boten wonten kali tujuan. Ingkang pertama nggih menika ngramekaken sasi Ramadan menika kanthi kegiatan-kegiatan ingkang mugi-mugi saged nambah keimanan lan ilmu kita sedaya. Niki sasi ingkang sangat ageng keutamaanipun, ampun ngantos ucul ngoten kemawon tanpa kita manfaataken kanthi maksimal. Nomor kalih nggih menika meningkatkan komunikasi lan ukhuwah mergi Allah Subhanahu wa taala sampun negesaken innamal mu'minuna ikhwah. Sak temene wong-wong sing padha iman iku ikhwah, sedulur. Terus kita saged nambah keimanan insyaallah lan ugi nambah sekedhik napa kathah ilmu lan wawasan ingkang wonten guna lan manfaatipun, ugi ningkataken hubungan sesama tiyang muslim, tiyang ingkang sami-sami ngarepaken mangke ten akhirat niku dikempalaken kelawan para sahabat, dikempalaken kali para nabi lan rasul, sami-sami mlebet surganipun Allah taala. Allahumma amin. Paling boten niku kali tujuan ingkang kedah kita niati menawi niate wau kok boten niku nggih saged diperbaiki. Menawi sampun niat niku saged diperkuat. Mergi para jamaah, niat niku dasaripun sedaya amalan dipun tampi kalih Allah taala. Terus amalane kedah sesuai kalih tuntunan Rasulullah lan langkung penting timbang niku amalane kedah dilampahi kanthi ikhlas. Nek amalane sampun sesuai kali tuntunan secara zahir, napa ingkang dilampahi, napa ingkang diunekna kok sampun sesuai tuntunan, termasuk disyariatkan lan boten dipun larang, tapi dilampahi boten ikhlas nggih, boten bakal dipun tampi kali Allah taala. Ikhlas, tapi kok amalan ini ku boten berdasarkan ilmu, ngarang mawon, napa malih damel-damel cara ibadah ingkang boten dituntunaken ke Rasulullah, nggih sami boten bakalan dipun tampi dening Allah. Terus amalan niku kedah ikhlas lan sesuai kali tuntunan Rasulullah. Wonten amalan ingkang pancen diwajibaken, wonten ingkang boten wajib tapi dianjuraken, lan wonten amalan-amalan ingkang dereng nate dicontohaken secara detail tapi sampun dipun paringi tuntunan nggih. Kados buka bersama ngeten niki mboten nate dipraktekaken Rasulullah ten masjid.
Rasulullah biasa buka bersama kali keluarga misalipun, tapi Rasulullah nggih maringi pituduh nyemangati tiyang niku maringi buka tiyang lintu. Lan nyemangati tiyang niku bermajelis ten majelis ingkang saged ningkataken ilmu lan keimanan. Terus secara umum nggih tasih dalam koridor aturan atau tuntunan Rasulullah. Niki kedah diniati kanthi ikhlas, mergi mugi-mugi kelawan niat niku dicatet ganjaran ingkang kathah. Para jamaah, niki mungkin acara lare-lare 6 ya. Kalau tak ganti bahasa Indonesia mawon. Nggih. Nyuwun sewu. Ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal, imam yang sangat terkenal. Nama lengkapnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Hambal niku mbahe. Beliau terkenal imam yang sangat, bukan hanya ilmunya mendalam ya, dalam hadis, dalam fikih, dalam akidah, dalam macam-macam ilmu agama, tetapi juga terkenal punya semangat dan pendirian yang kuat. Bahkan beliau berkali-kali disiksa, dipenjara demi membela suatu akidah yang mencoba untuk diselewengkan oleh penguasa. Jadi teman-teman yang masih muda, adik-adik yang masih remaja dan anak-anak santri maupun siswa, ini penting untuk mencari idola orang-orang yang memang insya Allah nanti kita harapkan kita bersama beliau di surga. Jangan sampai mencari idola hanya sekedar kemahiran duniawi, pinter bal-balan, dadosaken idola, ditempel gambarnya di mana-mana, dijadikan wallpaper HP, padahal misalnya orang kafir atau ngaku Islam tapi tidak pernah sholat, atau sholat tapi juga biasa bermaksiat. Jangan sampai orang-orang seperti ini menjadi idola. Yang bapak-bapak ya, yang punya anak, yang ibu-ibu, yang juga membina anak kecil di rumah maupun di tempat yang lain, jangan sampai ini, mohon diperhatikan. Jangan sampai anak-anak kita sekarang ini dan generasi muda yang akan menjadi penerus generasi saat ini yang dijadikan idola justru bukan orang-orang yang kita harapkan seterusnya bersama dengan mereka. Kadang-kadang saking nyimpangnya orang wis gak popo ngidolakno artis kok bareng no neraka. Wal iyadzubillah. Nah, Imam Ahmad ini contoh tokoh yang bisa menjadi idola baik secara ilmu pengetahuan ya, secara ibadah sangat terkenal, sekaligus secara semangat mempertahankan kebenaran. Itu sampai disiksa bukan main, tapi beliau tetap bertahan. Nah, beliau pernah punya pesan ke salah satu temannya ketika hendak pergi jauh ya. Dan barangkali ini adik-adik tolong diingat-ingat ya, pesannya Imam Ahmad. Beliau mengatakan ya, tidak punya banyak uang saku ya, gak iso nyangoni duit. Beliau hanya nyangoni satu pesan ya, hanya nyangoni satu pesan. Ij'alit taqwa zadak wansubil akhirata amamak. Ij'alit taqwa zadak wansubil akhirati atau wansubil akhirata amamak. Ij'alit taqwa zadak, jadikan ketakwaan itu sebagai bekalmu. Inna khairaz zadi at-taqwa. Ini bekal yang perlu diketahui siapa saja yang ingin pergi menjadi musafir, pergi jauh, atau tetap di sekitar rumah ya, tapi punya
urusan dalam rangka misalnya belajar atau mondok atau mulai menjadi pejabat atau mulai menjadi guru yang mengajar, menempuh profesi baru atau kegiatan baru, atau mulai menjadi pengurus yang ngurusi masjid atau mengurusi lembaga-lembaga di desa. Pokoknya semua orang yang akan menempuh urusan baru, bekal utamanya seperti pesan Imam Ahmad tadi adalah takwa. Ij'alit taqwa zadak. Jadikan ketakwaan itu sebagai bekalmu. Lalu yang kedua, wansubil akhirata amamak. Dan tegakkan, diencepno ngeten nggih. Akhirat itu di depan matamu. Jadi seolah-olah sebentar lagi kita sudah meninggal dan masuk ke alam akhirat. Ya, jadi dengan dua pesan ini kalau kita gali, ya, kita renungi dan syukur-syukur bisa kita amalkan dengan maksimal, insya Allah hidup itu bahagia. Pertama, jadikan takwa sebagai bekalmu. Takwa itu secara pengertian mendasarnya ya, adalah takut terhadap Allah Ta'ala sehingga mewaspadai ancaman atau hukuman dari Allah, khususnya berupa api neraka di akhirat nanti. Lalu itu diwujudkan dengan menjalankan perintah ya, menjauhi larangan, dan sabar ketika diuji. Nah ini, sabar ketika mendapat kesulitan. Ini bekal utama. Anak kecil atau remaja ataupun mahasiswa masuk sekolah atau kampus, supaya sukses bekalnya juga tiga. Semua yang diperintahkan, kalau bisa yang dianjurkan oleh sekolah itu dilakukan. Dianjurkan belajar sekian jam, dilakukan ya. Dianjurkan melakukan kegiatan A, B, C, D di rumah ataupun di sekolah, dilakukan. Lalu larangan-larangannya tidak diterjang, baik larangan kedisiplinan maupun larangan yang sifatnya apalagi akhlak. Dilarang membuli temannya. Ini larangan yang perlu dijauhi ya, karena pengaruhnya besar. Dilarang malas-malasan dan seterusnya. Jadi yang harus dilakukan itu dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan ya sebisa mungkin. Lalu tidak cukup, karena biasanya nanti ada kesulitan-kesulitan, ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan. Rumiyin biasa nek lare kok nurut ten sekolah, ten kelas, niku kathah musuhe. Nggih. Jenengan nate ngraosaken. Tang ngraosaken dados musuhe tiyang sregep. Niku biasane ngoten. Karena yang taat ini biasanya nanti juga menghadapi teman-temannya yang tidak taat. Begitu juga dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Menjadi orang yang taat itu belum tentu lancar. Godaannya banyak. Kadang bukan berupa godaan, tapi berupa permusuhan dari orang lain. Makanya takwa itu selain menjalankan perintah, menjauhi larangan, juga sabar terhadap ujian dan kesulitan yang pasti akan dihadapi. Orang nuntut ilmu sekedar untuk bisa rutin belajar setiap hari sekian jam itu sudah berat. Orang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya, sekedar untuk rutin datang sholat tarawih, rutin datang ya, ke masjid ataupun di rumah membaca Al-Quran sekian halaman setiap hari, itu sudah sulit. Padahal tidak ada yang musuhi. Apalagi kalau sebuah kebaikan, kebenaran ada musuhnya. Nah, membutuhkan daya tahan yang lebih. Jadi inti takwa itu. Dan itulah yang diharapkan nantinya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum
Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian betul-betul takut kepada Allah, aman, menjauhi larangan dan kemurkaan Allah, menjalankan perintah dan apa yang diridhai Allah. Kemudian ketika ada ujian harus bersabar, tidak mudah gleor, tidak mudah KO. Nah, ketika seseorang sudah bertakwa, takwa itu dasarnya adalah rasa takut akan kemurkaan Allah. Nanti insya Allah ketika sudah sampai di akhirat, rasa takutnya hilang. Nah, jadi ibadah itu Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, ibadah itu intinya dua. Pertama, rasa cinta kepada Allah, ya. Bukan karena malas-malasan atau terpaksa, tapi memang suka, dan ini perlu dibangun. Kalau belum suka, gimana caranya supaya suka? Sholat sekian rakaat kok rasanya berat, ya, dijalankan saja sambil diresapi, nanti insya Allah mulai muncul rasa suka. Lalu dilakukan bareng dengan yang lain sehingga mudah tersemangati. Lalu mencari fadilahnya sholat ini apa? Supaya semakin tergugah. Oh, fadilahnya sholat isya ternyata seperti itu. Fadilahnya sholat subuh yang pagi-pagi, ya masih malas-malesan orang lain barangkali untuk bangun, apa saja. Nah, dicari cara biar ibadah yang memang sudah bagus ini kita sukai. Lalu yang kedua, selain rasa suka kepada Allah, rasa cinta kepada Allah dan syariat Allah, juga ada rasa pengagungan. Rasa pengagungan ini memunculkan harapan, ya. Allah Maha Agung, kita tahu, Maha Pengasih, Penyayang, Maha Memberi Karunia, Maha Kaya, sehingga kita harapkan nanti mendapat banyak karunia. Lalu ada rasa takut. Nah, ada roja, ar-roja itu harapan, ada al-khauf. Al-khauf ini rasa takut. Takut apa? Allah selain Maha Pengasih, Penyayang, juga kalau menyiksa, siksaannya pedih di akhirat, ya. Kadang-kadang murka kepada sebagian hambanya yang tidak mau nurut. Nah, ini ada rasa takut. Orang beriman itu, kata Ibnu Qayyim, ya, menjalani kehidupan layaknya burung yang terbang. Kepalanya itu rasa cinta kepada Allah. Intinya, kalau kepalanya dipotong sudah akan langsung jatuh. Ibadah tapi gak seneng ibadah, gak seneng dengan perkara yang diibadahi, itu gak ada gunanya. Kemudian sayap kanan dan sayap kirinya ini adalah rasa harap dan rasa takut. Nah, harus seimbang sehingga orang tidak merasa, wis aku biasa sholat sregep, biasa ngaji sak juz rong juz bendino, insya Allah aman, langsung masuk surga lewat jalan tol. Tolong, tidak bisa berangan-angan, harus tetap ada rasa takut, mewaspadai penyimpangan, atau terlalu bangga dengan amalan, apalagi dipuji orang banyak, ya. Nah, ini khawatir seseorang terjatuh kepada berbangga diri. Makanya harus tetap ada harapan dan ada rasa takut. Rasa takut ini insya Allah begitu seseorang sudah masuk ajalnya, meninggal dunia dan dalam kondisi beriman, insya Allah sudah hilang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah hilang rasa takut, hilang rasa sedih. Hilang rasa sedih karena sudah meninggal husnul khotimah, sehingga yang lewat sudah tidak perlu disedihi lagi. Dan hilang rasa takut karena yang di depan mata ini insya Allah sudah surga. Tapi selama kita hidup, rasa takut ini perlu terus dirawat, menjaga supaya seseorang tidak mudah menerjang dosa dan tidak mudah tertipu. Ini artinya yang menjadi pikiran kita, seperti pesan kedua Imam Ahmad tadi, wansubil akhirata amamak, taruhlah akhirat itu di depan matamu.
Sini surga, sini napa? Neraka. Ya. Ketika bicara rodok misuh saiti atau ngomong yang kotor, naudzubillah, ya. Atau mau menggibah seseorang yang tidak layak digibah, atau apalagi mengadu domba, ketika mulutnya akan ngomong, teringat ngarep iki ana swarga, ana neraka. Kira-kira nek muni ning ngene mlebu kene. Nek muni ning ngene mlebu kene. Jadi selalu setiap mau ngomong, kelihatan surga dan neraka. Ketika gerakan tangannya ya mau berjalan melakukan sesuatu yang tidak benar, mau ngutit duit kancane misalnya, kelihatan ini surga, ini neraka. Nah, kalau saya lakukan ini masuk ke sini. Ketika datang ke masjid, ada kesempatan untuk duduk-duduk santai tanpa niat ibadah, tapi ada kesempatan untuk sholat sunnah atau baca Quran, ngerti kalau itu dilakukan akan masuk sini. Kalau ndolok tok, gak melbu kene, gak melbu kene, enakan melbu kene. Jadi seperti itu cara mikirnya. Wansubil akhirata amamak, selalu dipasang di depan mata seolah-olah sini surga, sini neraka. Kalau saya ucapkan, kalau saya lakukan, kira-kira masuk mana? Kalau masuk sini jangan sampai. Kalau gak masuk kemana-mana, iman waktunya. Ya boleh santai-santai, tapi tidak sepanjang waktu. Kalau saya lakukan kok masuk sini, dikejar. Sama-sama masuk sini, tapi yang satu besarnya 1 kepalan, yang satu besarnya 10 kepalan, ambil yang lebih besar fadilahnya. Itu. Ini. Nah, khususnya untuk anak muda, ya, dan juga secara umum, takwa itu kuncinya selain semangat tadi, semangat dan selalu ingat surga neraka, ya. Juga ilmu. Ilmu ini penting supaya tidak salah ketika sholat. Istiwas niat ikhlas, semangat kuat, ternyata dongane tidak syar'i, ternyata gerakannya keliru. Puasa juga tidak ngerti hukumnya, akhirnya keliru dalam menjalankan hukum. Maka ilmu itu juga penting. Ini bulan Ramadan banyak sekali kajian, ya mungkin sudah kita lalui selama 1 bulan, itu dimanfaatkan. Sekedap malih. Saya tutup barangkali dengan cerita yang seorang ulama yang ahli ibadah, ya. Sudah terhitung ulama, tapi kegiatan beliau mencari ilmu luar biasa. Namanya Syu'bah Ibnul Hajjaj. Pernah mendengar dari temannya, ya, Abu Ishaq As-Sabi'i, satu buah hadis. Satu buah hadis tentang keutamaan sholat setelah wudhu. Tapi kebetulan sanadnya lemah. Nah, beliau ragu-ragu. Beliau orang Irak, orang Basrah. Tanya, siapa yang memberikan hadis ini? Sepertinya bukan jenengan langsung ke gurunya. Lalu dikatakan, oh saya mendengar hadis ini dari Abdullah bin Atha. Beliau di Mekah, silakan ke sana kalau mau ngecek. Dicek, berangkat dari Irak ke Mekah pada musim haji. Niat utamanya bukan hanya haji, tapi menemui Abdullah bin Atha. Ketika ditanya, oh saya tidak mendengar langsung, saya mendengarnya dari Sa'ad bin Ibrahim, orang Madinah, tapi tahun ini tidak datang ke Mekah, tidak pergi haji, jadi silakan datang ke Madinah. Nah, itu beliau dijalani dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah kata, ya tadi berangkat dari Kufah, bukan Basrah, tapi dari Irak, ke Mekah terus ke Madinah. Kata Sa'ad bin Ibrahim, oh hadis ini dari kalian, dari orang Irak di Basrah, namanya Ziyad bin Mikhrah. Sampun. Itu semangatnya, ya, yang bisa kita warisi. Ternyata beliau sampai muter. Jadi semangat mencari ilmu, lalu setelah sudah dapat diamalkan, insya Allah dengan itu takwa tercapai dan akhirat menjadi tujuan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma.
Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkung kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.